Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Riwayat yang ditulis oleh Syekh Imam Asyuyuti dalam kitab Syu'abul Iman menceritakan tentang kisah Wahsy. Wahsy itu seorang budak. Dulu masih ada budak, ya. Seorang budak, budaknya Hindun. Hindun itu istrinya dari Abu Sufyan. Saat itu mereka pemimpin musyrikin yang memusuhi Islam, yang jahat kepada Islam, yang selalu membuat sakit umat Islam, menghina Islam. Itu Hindun, Abu Sufyan, CS, termasuk punya budak namanya Wahsy. Hindun itu pernah bilang, "Hei Wahsy, bila kamu berhasil menombak pembunuh ayahku, maka engkau akan aku bebaskan," kata Hindun. Jadi Wahsy ini diminta oleh majikannya Hindun untuk membunuh pembunuh ayah Hindun. Ayah Hindun itu namanya Utbah. Utbah itu terbunuh ketika perang Badar. Yang membunuh pamannya Rasulullah namanya Sayyidina Hamzah. Jadi Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, akan aku bebaskan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, cita-cita mulia tertinggi para budak, mereka bisa merdeka. Karena untuk bisa merdeka itu susah. Mereka tidak akan mampu untuk bisa membebaskan dirinya sendiri, tidak akan mampu. Kenapa? Mahal sekali bayarannya. Padahal mereka itu budak ini kerja paksa, kerja keras oleh tuannya, oleh majikannya semaunya. Dia harus nurut. Itulah perbudakan yang ada sebelum Rasulullah SAW. Maka nanti Nabi diutus itu salah satu kemuliaannya para budak itu dihilangkan dengan ajaran Islam. Kita percepat kisahnya, terjadi perang Uhud. Nah, panjenengan kalau ke Uhud, haji umroh, mampir di makam Uhud, nah yang di tengah-tengah itu ada makamnya Sayyidina Hamzah. Itu lakonnya makam Uhud itu di situ. Nah, kisahnya bahwa ketika perang Uhud itu Sayyidina Hamzah terbunuh, yang membunuhnya adalah Wahsy. Lalu diberitakan kepada ibunda Hindun, saya berhasil membunuh Hamzah. Oh, Hindun bangga, senang, tertawa terbahak-bahak, lalu menghampiri jenazahnya Hamzah. Apa yang dilakukan? Mengambil pisau, dibelah dadanya Hamzah, dikeluarkan jantungnya, dikunyah-kunyah oleh mulutnya Hindun. Sampai seperti itu kedengkian, dendamnya Hindun kepada Hamzah. Ini yang telah membunuh ayahku, kunyah-kunyah, sampai seperti itu. Di kita barangkali dengan lihat dibunuh saja sudah tenang. Enggak, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikunyah-kunyah. Hindun ini wanita yang terkenal, getem-getemnya Hindun, seorang yang memberikan semangat dalam peperangan di kalangan musyrikin, itu Hindun yang mengobarkan semangat. Jadi kalau panjenengan lari pagi itu, kalau ada Hindun, oh kalah teriakannya, teriakannya kalah. Oh, getem-getem dia, oh, pionir itu di dalam pertempuran itu Hindun itu. Padahal wanita. Rasulullah melihat pamannya diperlakukan dengan tidak senonoh seperti itu, menangis Rasulullah. Lalu sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis seperti ini ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Tak henti tangisanmu ya Rasulullah." Lalu jawaban Nabi, "Wahai sahabat, untuk pamanku, kalau engkau mau menangis, menangislah untuk pamanku.
Maksudnya begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita singkat cerita, terjadi Fathu Makkah, kemenangan besar umat Islam, yaitu Fathu Makkah, kemenangan kota Mekah. Dan saat itu diturunkan juga surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemenangan kaum muslimin, Fathu Makkah. Oh, hebat ini. Ketika rombongan kaum muslimin dengan pasukan kemenangan yang paripurna, jadi pasukan Rasulullah itu pasukan kemenangan terbesar waktu itu. Jadi Rasulullah memiliki pasukan yang paripurna lah, dengan persenjataannya, dengan jumlah pasukannya yang sangat besar, memasuki kota Mekah. Itulah kemerdekaan kaum muslimin, disebut Fathu Makkah. Di situ, di kota Mekah itu masih tersisa musuh-musuh Islam saat itu. Tapi ketika Nabi masuk kota Mekah itu, justru Nabi berpidato, hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah Yaumut Tulaqa, hari yang tidak ada balas dendam. Hari ini hari Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Hari ini hari yang tidak ada celah, saling mencela. Hari ini hari yang tidak ada pertumpahan darah, kata Rasulullah. Bayangkan, dengan pasukan besar, kemenangan besar, masuk kota Mekah, Fathu Mekah. Di situ masih tersisa musuh-musuh yang dulu menyakiti umat Islam. Tapi Nabi berpidato, hari ini hari kasih sayang, hari ini hari bukan balas dendam, hari ini hari tidak ada pertumpahan darah. Hebat apa hebat? Hebat. Coba kita, kalau ada kemenangan, kontingen kita menang, pulang untuk datang pulang ke kesatuannya masing-masing, di kendaraan udah euforia itu. Ada nepuk apapun dibunyikan genderang itu. Kalau di jalan ketemu musuh tersisa, mungkin kita akan mengatakan apa? Kalah lo, cemen lo, gitu kan? Ini Rasul masuk, turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya itu. Bahkan kepalanya Rasulullah itu sampai menyentuh kepalanya unta. Tanda Nabi begitu rendah, merendahkan, tidak mau sombong. Dan apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, menyebut nama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Panjenengan diberikan kesuksesan, diberikan pangkat naik, diberikan kesuksesan apapun, diparingi sehat, diberikan keluarganya baik, udahlah sejahtera, banyak-banyak subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi banyak membaca itu. Lalu Nabi berpidato, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan? Siapa Abu Sufyan? Musuh Islam, musyrikin yang telah menyakiti umat Islam, yang telah banyak membunuh para sahabat. Tapi kata Nabi, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, selamat. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman, selamat. Lalu mereka ketakutan masuk ke rumah Abu Sufyan, tidak cukup masuk ke masjid. Lalu Nabi berpidato berikutnya, siapa yang mau hidup di kota Mekah, ikutlah aturan aku, kata Nabi.
Siapa yang hidup di kota Mekah tapi membuat onar, ditunggu dalam waktu 3 bulan akan aku perangi. Siapa yang ingin mencari suaka ke luar negeri, diberikan tempo 3 bulan. Silahkan. Dan orang-orang yang dulu jahat itu udah ketir-ketir, mate aku ini. Termasuk Wahsy. Wah, mate aku ini. Apa yang harus kubuat ini? Aku yang bunuh pamannya Nabi Hamzah. Aku masih di Mekah ini, mati aku. Dan Nabi sebenarnya membuat nama-nama list merah yang orang itu sebenarnya boleh dibunuh, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sampai mereka sendiri tahu diri. Akhirnya Wahsy, wes nengene aku, siang hari dia sembunyi. Lalu malam hari dia keluar jalan. Akhirnya dia, ya wis ngene iki aku pergi aja. Wahsy akhirnya pergi keluar, yaitu ada yang mengatakan ke Yaman, ada yang mengatakan ke mana, sebuah kota di luar Mekah itu, jauh nun di sana. Setelah lama kemudian Nabi justru mengutus sahabat, wahai sahabat, susulen Wahsy, tawarkan Islam. Maka sahabat berangkat nyusul Wahsy. Hei Wahsy, ada salam dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu diminta untuk masuk Islam. Lalu Wahsy berkata, Islam yang mana? Islam yang mana? Ya Islam yang dibawa Rasulullah. Apakah orang seperti aku bisa diampuni? Aku ini berbuat syirik. Aku ini pembunuh. Yang dibunuh pamannya Muhammad lagi. Aku ini pezina, setiap malam zina. Apakah ada pengampunan untuk tobat jalan hidupku? Tidak pede, Pak. Dapat salam dari Nabi, tawaran tentang Islam, tidak pede untuk bisa diterima. Sampai ini kalau berbuat dosa, oh koyo walaupun istighfar ping telu, aku ahli surga. Ini Wahsy nggak pede mau diterima Islam, nggak pede. Aku ini pelaku syirik, aku ini pezina, aku ini pembunuh. Islam yang mana yang bisa menerima saya ini? Masya Allah. Ya Islam yang dibawa Muhammad. Tidak, aku tidak percaya. Maka turun Az-Zumar ini. Para jamaah, Qul, katakan Muhammad, ya ibadi, hei hamba-hambaku, lembut. Qul, katakan Muhammad, sampaikan pesan ini kepada siapa? Kepada mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar, yang dosanya kebangetan. Ya kurang bahasa lah, kurang bahasa apa lagi kira-kira. Dosa yang paling besar harus kebangetan. Sampaikan ini pesanku. Bagaimana sampaiannya? Menyampaikannya, ya ibadi, hei hambaku, hei kaulaku, kata Allah. Lembut sekarang. Sekarang gini lah, sampean dalam hidup sampai hari ini, pernahkah ada orang yang pernah menyakiti hati sampean, nemen rasanya, pedes, pernah nggak? Ada? Masih ingat? Sampean berarti masih dendam ini. Pernahkah dalam hidup ini ada orang yang pernah menghina, merendahkan, bahkan mempermalukan sampean di hadapan banyak orang? Pernah enggak? Kalau pernah, kalau enggak ya alhamdulillah. Kalau pernah juga ya nggak apa-apa. Itu sejarah hidup. Kalau pernah misalkan, atau bapak ibu misalkan belum pernah, tapi seolah-olah sampean pernah disakiti, pernah dijolimi, pernah dipermalukan, entah untuk diri entah untuk keluarga, kira-kira wes suwe ndak peduli ambe wonge, ndak ketemu sama orangnya, tahu-tahu orangnya datang ke rumah sampean. Bahasa sampean yang punya rumah, orang itu datang ke rumah sampean, yang paling pantas ngomong apa kira-kira? Apa kira-kira yang paling pantas? Minta maaf. Jalur sepuro, Pak sepuro, Ibu, saya minta maaf.
Saya telah mempermalukan sampean, saya telah menyakiti, menghina sampean. Jalus bro, maafkan saya Pak, Bu. Itu yang paling pantas. Tapi datang-datang, Pak, Bu, apa teko? Aku mau minjem duit. Kira-kira apa yang sampean lakukan? Hatiku panas, teko pisan wonge. Ujuk-ujuk mau pinjem duit. Sing enak diapakno wong iki? Diulek. Sampean masuk dapur nggawa pedang gitu, pedang angkatan laut. Ketua kok tajam padahal nggak tajam belas. Mengkilat-kilat, pus nggak cetas belas. Ya Allah. Ada apa? Masya Allah. Pak, Bu, sampean punya anak, mulai hamil besar di rambut sampai lahir. Sayangnya nemen di sekolah sampai dikuliahkan. Pulang kuliah, datang ke rumah, bawa calonnya, calon istri, calon suami. Laporan, Pak, Bu, tolong nikahkan saya. Lalu Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu tidak setuju, nak. Kok elek men? Nah, misalkan, masa ada orang tua bilang gak setuju, elek pilihanmu, nak. Bapak Ibu dua calon untukmu, nak. Tidak setuju. Pak, Bu, kami sudah janji setia, cinta mati sama dia, Pak, Bu. Tidak setuju. Pokoknya nek kon meksa, kalau kamu maksa, usnyah, pergi sana. Jangan kau anggap aku orang tuamu, karena kamu gak nurut sama bapak ibu. Ada nggak orang tua begitu? Banyak. Jangankan cuma itu, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Banyak. Bukan sekedar itu. Ya Allah. Banyak. Anaknya pergi jauh. Lalu lama-lama kangen sudah punya anak. BBE kalau sudah punya anak, bapak ibu seneng. Datang. Assalamualaikum Pak, Bu. Oh mau datang mana? Kira-kira Pak, minta maaf. Tapi kalau datang-datang, aku jalur warisanmu Pak. Terus diusir kok jalur warisan. Aku duduk orang tuamu, usnya sana. Apa jalur warisan? Enggak, kamu gak nurut. Nemen, sudah bawa cucu padahal. Iki cucumu Pak, aku gak punya anak seperti kamu. Oh nemen nih. Gusti Allah itu Dawu, ya ibadi, duhai kaulaku, duhai hambaku, duhai anakku. Kalau orang tua gitu, seelek-elek awakmu, seburuk-buruknya kamu nak, kamu adalah anakku. Rene, sini. Itu orang tua yang baik. Istri, kalau istrinya soleha, kalaupun suaminya pernah berbuat salah, dia masih lapang untuk memaafkan. Mas, ya wis, sing wis Mas, ojo diulangi ya. Aku sakit hatiku kon jane ngono juga oleh Mas. Tapi tak sepuroni. Itu isi soleh. Suami soleh gitu. Manusia itu tempatnya salah, termasuk istrinya berbuat salah, dia rela untuk memaafkan. Sakit deh aku, kamu melakukan aku sakit deh. Tapi kalau kamu mau tobat, ayo Rene deh, perbaiki awakmu, akhlakmu sing apik. Itu suami yang soleh. Allah itu seperti itu, memandang hambanya seburuk apapun. Ya ibadi, hei kaulaku, lembut Allah itu. Sampean pulang kerja, buka sepatu, buka pakaian, anakmu neng kamar, sampean celuk, nak, dok, iya Pak, iya Ma, apa, tolong bapak ibu nak, ambil no minum, ini sebentar 5 menit gak keluar anaknya. Ibu bapak manggil lagi, cara manggilnya sama. Mulai nadanya naik tuh, do re mi, do, denger tak? Ya denger. Apa? Ya suruh ambil minum sebentar. Sebentar mana? Masih 5 menit lagi nggak datang. Ibu manggil lagi, bapak ibu manggil lagi, masih baik manggil lagi. Lo enggak, didobrak kamarnya.
gak ke kuping ya. Wah, Masya Allah, nyacat sama anaknya sendiri. Masa anaknya punya kuping dibilang gak punya kuping? Sing waras apa kira-kira? Orang tua jadi gak waras gara-gara anak gak taat, gak nurut, gak boleh kuping dah. Anaknya punya telinga dibilang gak boleh kuping. Masya Allah, jahatnya bapak itu. Ya ibadi, cara Allah manggil begini caranya. Dok Reneo, lungguh anaknya di depan. Lalu orang tuanya bilang, dok, sing ayu dewe anak ayah, anak mama. Sing ganteng dewe anak mama, anak papa. Masya Allah nak, tolong nak, bapak ibu ambilkan minum nak. Ditatap dulu, dipuji dulu, disentuh hatinya, lalu baru tolong nak, bapak ibu ambil minum. Itu cara Allah menyentuh kita. Ya ibadi, hai hambaku. Lalu Allah bilang apa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Padahal orang-orang ini berbuat dosa besar. Syirik, bunuh, zina. Dosa besar. Allah bilang apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Gak keliru itu. Mestinya jangan putus asa min afwillah, dari maaf Allah, min magfiratillah, jangan putus asa dari ampunan Allah. Tapi redaksi yang Allah sampaikan, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Bayangkan, orang begitu menyakiti kita, datang-datang ke kita minta bantuan. Dibantu apa enggak? Enggak mungkin. Hatiku masih panas. Apa jalan bantuan? Tak bantu setiap hari. Kelakuanmu, jangankan balas budi, kamu melupakan saya, bahkan menghina saya di belakang saya, di depan orang-orang. Enggak, kita begitu. Tapi kata Allah, Allah itu jangankan ampunan, jangankan maaf Allah, kasih sayang Allah akan Allah beri. Jangankan ampunan, surga akan aku beri, kata Allah. Itulah min afillah. Jangankan kau datang ke sini minta maaf, kau jalur duit tak kei. Itu hebat. Makanya ada orang datang sungkem-sungkem sampai nyembah-nyembah, kakinya dicium. Maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Enggak, telat kamu jalur sepurone, telat. Sampai nangis, telat. Sak gurung ikon datang rene jalur sepuro. Sudah lama aku maafkan kamu. Nah, itu baru luar biasa. Inilah Allah, ya. Allah itu memberikan pengumuman, siapapun hamba yang datang kepada Allah dengan kesalahan sebesar apapun, Allah itu Maha Rahman Rahim. Jangankan ampunannya yang kita minta, surga, tempat yang paling indah Allah sediakan bagi orang yang mau datang kepada Allah. Inilah maka kata Nabi, ayat ini sungguh sangat luar biasa, lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Kenapa? Mampu menggoncang bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya Allah. Siapapun datanglah kepada Allah, karena Allah itu Maha Rahman Rahim. Punya kesulitan apapun, datang kepada Allah. Jangan sungkan-sungkan. Engkau katakan, aku orang tahu sholat, masa iya Gusti Allah mau menerima doa, mengabulkan doa-doa saya. Datanglah saja kepada Allah, datang saja. Jadi Allah Maha Rahman Rahim, Maha ulas asih. Makan orang yang ahli ibadah tidak boleh tepuk dada dengan amalnya. Kenapa? Karena Rahman Rahim Allah lebih besar daripada amalan yang kita kerjakan. Bahkan pendosa saja bisa mendapatkan rahmat Allah. Tetapi orang yang amal solehnya banyak tapi sombong, justru akan dicampakkan oleh Allah. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang merendahkan jiwa raganya di hadapan Allah justru mendapatkan posisi ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.